Shalom, selamat Paskah untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paskah tidak berakhir pada Minggu Paskah. Malahan Paskah baru saja dimulai karena ada 7 minggu, di mana ada masa-masa persiapan kita dalam Minggu Paskah menuju Pentakosta. Hal ini didasarkan pada Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat yang ke-13. Demikian sabda Tuhan kepada mereka yang menunjukkan dirinya. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Juga didasarkan ada peristiwa Pentakosta pada Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat 1 sampai dengan ke-4. Oleh karenanya, Trihari Paskah dikembangkan dalam 2 masa. Pertama, Trihari Paskah yang meliputi Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Yang kedua, Paskah, Senin, dan Selasa yang dirayakan sebagai puncak kebangkitan atau sebagai sukacita merayakan Paskah. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabdanya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kasih dan anugerah-Mu telah kami terima. Secara khusus dalam peringatan akan kebangkitan-Mu Tuhan. Benar bahwa Engkau hidup, bahwa Engkau menampakkan diri terus-menerus kepada murid dan juga kepada kami sampai dengan saat ini. Dan Engkau yang senantiasa menampakkan diri, yang sejatinya memberikan pengharapan kepada kami akan kehidupan yang terus-menerus Kau pelihara oleh rahmat-Mu, oleh kasih dan sukacita yang dari-Mu. Dan biarlah di Senin dalam masa Trihari Sukacita Paskah ini, kami terus merayakan akan kebangkitan-Mu, sehingga kami boleh terus bangkit dalam merayakan kehidupan ini dengan syukur dalam setiap situasi dan pergumulan apapun yang kami terima dan hadapi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus, berbicaralah dan berkehendaklah. Biarlah kuasa dan damai-Mu yang bekerja, sehingga kebenaran-Mu menjadi berkat dan kehidupan untuk kami. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kuduskan dan layakan kami, dan biar hanya pengampunan oleh kebenaran-Mu yang memulihkan seluruh tubuh jiwa roh kami. Dan kepada-Mu Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini, Senin, 13 April 2020, kita memasuki Trihari Sukacita merayakan Paskah. Dengan mengingat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menjumpai para perempuan yang percaya kepadanya. Secara khusus, didasarkan dari Matius 28, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Mereka segera pergi ke kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan
Di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Trihari Sukacita Paskah, sekalipun tidak populer dibandingkan Trihari Paskah yang pertama, namun bukan berarti tidak perlu dirayakan. Perayaan dalam masa ini justru meneguhkan kita bahwa 40 hari masa Prapaskah telah kita lewati. Sehingga kemudian harus kita rayakan dan kita hidupi dalam kegembiraan dan sukacita. Dalam 40 hari pengenangan akan kebangkitan Tuhan serta kehidupan yang ditunjukkan dengan cara menjumpai para murid. Maka tema Senin dalam Trihari Sukacita Paskah ini, beritakanlah kebangkitannya, menjadi tema pada hari ini. Merupakan panggilan bagi kesungguhan kita untuk terus menjalani kehidupan dengan semangat dan gembira. Karena ada kekuatan besar dalam kuasa kebangkitannya yang mengobati, yang menyegarkan, memulihkan, dan menyempurnakan. Persis gambaran yang terjadi dalam kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, Yogyakarta. Dalam waktu yang relatif singkat, semua elemen gerejawi bergerak dan bersinergi dalam menjalani bencana COVID-19. Bantuan Sosial dan Komunikasi Bansoskom GKJ Sarimulyo langsung menanggapi dan memberikan berbagai layanan seperti penyemprotan desinfektan ke rumah-rumah jemaat dan masyarakat, membantu jemaat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan layanan belanja, menyalurkan bantuan sosial untuk warga gereja dan masyarakat yang terdampak oleh karena ketidakberdayaan mereka secara ekonomi. Demikian pula tim multimedia, tim sound system, bidang dan pogja ibadah, komisi musik, tim bunga, dan lainnya mempersiapkan pelayanan ibadah live streaming dan online untuk seluruh jemaat semuanya. Tidak ketinggalan, Komisi Anak mulai tanggal 22 Maret juga melayankan pengajaran melalui online yang bisa diakses oleh seluruh anak-anak sekolah minggu GKJ Sarimulyo dan gereja-gereja lainnya. Dan juga tak ketinggalan, majelis yang telah berupaya dengan keras melakukan berbagai pertemuan dan kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka menghidupkan dan memelihara iman jemaat di GKJ Sarimulyo. Tidak kalah penting adalah partisipasi Bapak Ibu Saudara semuanya dalam dukungan, dalam apresiasi, dalam doa, dalam persembahan dan semuanya untuk kehidupan gereja di GKJ Sarimulyo dan juga bantuan sosial untuk mereka yang terdampak oleh karena bencana COVID-19 ini. Persembahan-persembahan itu diwujudkan oleh persembahan mingguan, bulanan, persepuluhan, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Baik yang diberikan melalui transfer dari rekening gereja dan diberikan juga secara langsung ke gereja melalui kotak persembahan yang disediakan.
Maka, kiranya apa yang telah kita lakukan bersama terus dilanjutkan sebagai wujud kita bersukacita akan kebangkitannya. Persis dalam hari Senin ini, dalam masa Trihari Sukacita, merayakan Paskah. Bagi mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan dalam masa bencana ini, kiranya tidak berhenti, namun terus bersemangat dan berbahagia, merayakan kehidupan iman dalam setiap panggilan yang sudah dinyatakan dan diwujudkan. Dan kiranya ini terus dinyatakan kini dan ke depan. Untuk mereka, oleh karena beberapa faktor dan kendala, karena usia fisik, domisili, jarak, dan lain sebagainya, sehingga mungkin belum bisa bersama-sama dalam pelayanan, tapi kiranya tetap Bapak Ibu Saudara semuanya mendukung apapun yang dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara semua dan segenap potensi yang dimiliki, baik melakukan persembahan, donasi, doa, apresiasi, dukungan, dan lain sebagainya. Sementara bagi mereka yang ingin langsung terjun membantu pelayanan gerejawi, bisa bergabung dengan elemen-elemen gerejawi yang mulai Minggu tanggal 22 Maret sudah melakukan karya pelayanan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan, baik kehidupan mereka dalam kehidupan persekutuan di GKJ Sarimulyo, dan memberi perhatian kepada yang tak berdaya secara ekonomi karena bencana ini. Saya juga mohon maaf jika ada berbagai pelayanan yang kami lakukan, ada yang kurang dan tidak sempurna, kiranya saudara semuanya bisa memakluminya. Dan sebagai penutup, kita renungkan kembali Matius 28, ayat 9 sampai dengan ke-10. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Inilah panggilan bagi kita bersama, bahwa Yesus telah menarik kita dan Tuhan telah membangkitkan kita. Sehingga salam bagimu adalah sapaan damai berkat untuk kehidupan kita bersama, untuk terus melanjutkan kehidupan dalam situasi apapun, termasuk yang saat ini sedang kita rasakan. Salam bagimu adalah jaminan akan kuasa dan kasih serta kebangkitannya yang menyelamatkan. Maka teruslah berkarya dalam tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara semua, termasuk dalam kehidupan gereja, masyarakat, dan bangsa. Dan tidak lupa, salam bagimu juga harus direspon dengan cara kita untuk mendekati, memeluk, dan menyembahnya dalam seluruh kehidupan kita bersama. Lakukanlah itu supaya salam bagimu yang dari Tuhan adalah salam yang kita terima dan kita rasakan dalam kehidupan karena kita mendekatinya dan kita memeluknya dan menyembahnya. Yang kedua, di ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Beberapa hari yang lalu, pemerintah mengapresiasi jemaat-jemaat gereja dan gereja-gereja yang melangsungkan ibadah tidak dalam gedung gereja, tetapi di setiap keluarga. Apresiasi menunjukkan apa sih? Bahwa kita taat dan hormat kepada segala himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, inilah panggilan berkat bagi kita bersama. Jangan takut, pergilah dan katakanlah. Ini bagian dari pewartaan kita yang hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, teruskanlah himbauan-himbauan itu dan nyatakanlah itu dalam kehidupan bersama. Tetap menjaga jarak, jaga kesehatan, dan cuci tangan, tetap di rumah. Kiranya ini menjadi warta dan berkat untuk kita dan kehidupan bersama. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, tetaplah melakukan hal-hal yang baik. Kita tetap pergi dengan apapun yang kita kerjakan. Beritakanlah itu, jadi berkat
untuk kehidupan bersama. Yakinlah, kuasa kebangkitannya akan memampukan kita bersama melewati saat-saat bencana ini. Dan kita akan menemukan bahwa kuasa kebangkitannya menyelamatkan kita bersama. Oleh karena itu, beritakanlah kebangkitannya dalam seluruh panggilan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur akan kebenaran-Mu yang sudah Kau taburkan dalam kehidupan kami. Kebangkitan-Mu adalah salam yang Kau nyatakan kepada kami. Salam yang menghidupkan karena Engkau Tuhan hidup. Maka kiranya kami menyambut salam kehidupan itu yang dari-Mu Tuhan. Sehingga kami mendekat, sehingga kami kemudian memeluk-Mu Tuhan dan menyembah-Mu. Agar kehidupan itu kami miliki dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Persis hari ini, Senin, dalam masa Trihari Sukacita Paskah. Kiranya kami menemukan kesukacitaan itu, sehingga dalam kehidupan kami yang kami tempuh ke depan, kami percaya bahwa Engkau-lah ya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang menampakkan diri, dan Allah yang menyertai kami kini dan sepanjang masa. Sehingga kami tidak takut untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Tetap pergi dan mewartakan kehidupan kami di sekitar kami. Sekalipun banyak tantangan, banyak godaan dan hambatan, terkhusus dalam situasi bencana ini, kiranya kami tidak mandek. Karena salam bagi-Mu Tuhan yang telah menghidupkan kami, maka salam itulah Tuhan yang menopang dan menegakkan kami. Maka kami berdoa ya Tuhan secara khusus, dari setiap gerak kehidupan gerejawi di GKJ Sarimulyo, biarlah terus terselenggara dalam pemeliharaan iman jemaat. Secara khusus melalui ibadah-ibadah live streaming online dan berbagai kegiatan lain Tuhan yang diwujudkan dalam rangka pertumbuhan dan pemeliharaan iman jemaat, termasuk kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh Bansoskom, kiranya terus Tuhan jadi berkat untuk kehidupan. Demikian juga kami terpanggil senantiasa untuk mendukung kehidupan gerejawi melalui persembahan apapun yang kami berikan, mingguan, bulanan, persepuluhan, mirunggan, syukur, atau persembahan untuk bantuan sosial bagi mereka yang terdampak secara ekonomi akibat bencana COVID-19 yang dikhususkan untuk jemaat dan juga masyarakat. Oleh karena itu Tuhan, teguhkanlah kami, supaya salam damai-Mu itu menghidupkan kami, sehingga menghidupkan persekutuan di GKJ Sarimulyo, persekutuan kami Tuhan dalam keluarga kami, dan persekutuan kami dengan masyarakat di mana kami tinggal. Sesuai tema hari ini, beritakanlah kebangkitan-Mu, maka kiranya kami memberitakan kebangkitan-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam kasih dan kemurahan-Mu, dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, yang menyertai kami, kini dan selamanya, dan hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Selamat Paskah, selamat merayakan sukacita Paskah. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.